di record jam. Oke, oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman seluruh PNS dan P3K Kota Kediri di semua OPD. Harapannya dengan materi hari ini, maka bisa meningkatkan eh, keahlian kita, keterampilan kita, agar nanti ke depannya kita dalam menyajikan pelaporan hasil kinerja, menyajikan data-data kita dalam bentuk yang lebih visual, yang lebih bagus ke dalam sebuah dashboard. Yang mana nanti materi hari ini kita memanfaatkan aplikasi yang semua kita bisa menggunakan, yaitu Microsoft Excel. Di situ nanti ibaratnya kita sudah tidak membutuhkan lagi kemampuan untuk mengcoding. Jadi kita sudah nggak perlu bisa membuat aplikasi berbasis coding, gitu. Karena dengan fasilitas yang ada di Microsoft Excel, maka data-data yang kita punya bisa kita kemas menjadi sebuah tampilan aplikasi sederhana. Kedepannya seperti itu. Eh, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan narasumber kita adalah dosen statistik dari Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kota Malang. Beliau S1 Statistik Universitas Brawijaya, S2 Statistik Universitas Brawijaya, dan proses S3 Statistik ITS Surabaya. Mungkin nanti proses studi ya segera selesai untuk S3-nya. Mudah-mudahan nanti bisa segera keluar profesornya ya Mas Angga. Nggih. Nanti sudah keluar profesornya, jangan lupa saya Mas Angga nggih, diundang nggih. Nanti makan-makan saya tak meluncur ke Malang kalau sudah keluar profesornya. Nggih. Nggih. Beliau ini memang dari awal kuliah sudah seneng ngoding teman-teman. Beliau beliau sangat intens, sangat suka sama bahasa program. Meskipun beliau itu fokusnya di statistik, tapi di bahasa programnya beliau sangat hobi di situ. Nah, ini mungkin kita nanti belajar kepada ahlinya, memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel, kita bisa bikin aplikasi sendiri-sendiri. Oke. Sederhana, tapi nanti manfaatnya sangat besar. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan narasumber kita hari ini, Bapak Angga Dwi Mulyanto, Sarjana Sains, Magister Sains, dan Insya Allah nanti Doktor Statistik. Oke. Monggo, Mas Angga, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Arif. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari Pemkot Kediri nggih. Hari ini Nggih, uh, Pemkot Pemerintah Kota Kediri. Terus Mas Angga. nggih, nggih. Hari ini saya akan coba sharing mengenai apa yang kemarin diminta oleh Pak Arif nggih, mengenai bagaimana kita menata sebuah data di Excel menjadi sebuah dashboard yang menarik, dan nantinya selain itu mungkin nanti juga akan saya arahkan juga untuk bagaimana membuat sebuah infografis dari data hasil olahan untuk dashboard juga. eh, kita coba menggunakan AI juga. Jadi sekalian kita belajar beberapa hal agar bisa berguna nantinya. Oke, eh, Mas Arif, untuk data yang kemarin apakah teman-teman sudah ada? Maaf lupa ya Mas Angga. Enggak apa-apa, nanti Oh, di-share aja. Nanti kan kita rekam YouTube. Nanti kita oh siap. praktek. Nggih, kita praktekkan. Ha-ha. Sekalian nanti saya sharekan file kalau gitu yang hasilnya. Oh, nggih, siap. Di-share bisa. Nggih. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, kemarin saya sempat dikasih PR sama oleh Pak Arif ini mengenai data ini, apa namanya, stunting di daerah Kediri. Jadi bentuknya seperti ini, ada rekap jumlah balita stunting tahun 2025,
ada jumlah sasaran balita dan prevalensi, di mana prevalensi ini didapatkan dari nilai sasaran dibagi dengan jumlah balita, jumlah balita stunting dibagi dengan sasaran balita. Seperti itu. Nah, di dalam statistik, eh, penataan data itu sangat penting. Jadi ada banyak tipe penataan data yang bisa kita lakukan. Nah, di sini melihat dari penataan seperti ini, sepertinya eh, agak kurang kurang baik sih untuk nantinya bisa ditata menjadi sebuah dashboard, dashboard yang ada di Excel. Jadi ini masih perlu penataan ulang untuk datanya. Jadi kita perlu menata data ini seperti ini. Jadi kita buat sebuah, di sini karena terdiri dari ada 3 kecamatan, jadi variabel pertama itu kita buat kecamatan, yang kedua kita buat desa, yang ketiga kita buat bulan, baru nanti 3 variabel yang kita gunakan, yaitu jumlah balita stunting, jumlah sasaran balita, dan prevalensi balita stunting. Jadi untuk merubahnya dari data ini menjadi data seperti itu tadi, ada banyak cara. Manual bisa, tapi agak lama. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah menggunakan AI. Kita bisa minta AI untuk di sini saya coba gunakan Gemini. Kelihatan ya, Pak Arif? Iya, iya kelihatan Mas Angga. Oke. Oke, siap. Jadi ini saya siapkan dulu untuk Gemininya. Kemudian datanya seperti ini. Kita minta untuk menata data ini dengan urutan yang seperti yang tadi. Jadi ini kita copy dulu datanya. Ini kita kasih dulu keterangan bentar. Di sini kita hapus. Kita kasih keterangan dulu. Kecamatan. Ini kecamatan apa Pak Arif? Yang atas sendiri? Yang atas ini kota, kecamatan kota. Kota. Kemudian Oke. Mojoroto, kemudian pesantren. Kota, Kota Mojoroto, Mojoroto, Mojoroto. ya, terus Bentar. pesantren. Mojoroto pesantren. Ya, itu kecamatannya. Ya. Siap. Nah, ini kita coba untuk tata seperti yang tadi. Ini data stunting. Kita buat separuh seperti ini separuh. Tata data berikut menjadi menjadi sebuah file CSV atau Excel, CSV aja, CSV dengan urutan kolom. Yang pertama kecamatan, yang kedua desa, yang keempat bulan, yang kelima
jumlah balita stunting, lalu sasaran balita, terus prevalensi balita stunting. Berikut adalah datanya. Kita masukkan datanya. Ini untuk balita stunting. Kita taruh sini. Lalu kedua untuk sasaran balita, kita copy, kita paste by text, kemudian yang ini kita copy, ini untuk prevalensi balita stunting, ini kita paste seperti ini. Baik, selanjutnya ini kita buat think dan kita eksekusi. Ditunggu prosesnya sebentar agar hasilnya tertata rapi. Jadi kalau bisa untuk bulannya ini kita buat dia dalam bentuk kolom. Jadi semuanya nanti dalam satu tabel. Ini kita tunggu sampai selesai. Total ada 414 data nantinya. Oke. Ini sudah kita copy, kita buat sheet baru di sini. Jadi kita paste seperti ini. Nah, kemudian kita klik bagian bawah yang ada tombol kontrolnya. Kita gunakan use text import wizard. Nah, di sini kita pakai delimited-nya koma, jadi kita next ini kita pilih my data hash header, kemudian kita pilih koma di sini, space-nya kita hilangkan, next, terus finish. Jadi hasil datanya seperti ini, dan ini kita jadikan sebuah tabel dengan cara kita pencet Ctrl T yang ada di keyboard. Jadi hasilnya seperti ini kalau Ctrl T. Nah, ini where is the data, ini sudah kita blok sesuai dengan tabel yang ingin kita buat. Dia juga ada headernya, jadi ini kita centang, kita klik OK. Hasilnya seperti ini.
Jadi ini tabel awal yang nantinya sebagai dasar pembuatan dashboardnya. Jadi nanti kalau misalnya terlalu cepat bisa lihat videonya. Selanjutnya tahap kedua, kita nantinya akan bermain dengan pivot dengan menggunakan tabel yang sudah kita buat ini. Jadi cara membuat pivotnya kita buat dulu apa saja yang kita inginkan untuk kita list yang kita inginkan untuk dikeluarkan dalam dashboardnya. Yang pertama misalnya jumlah balita stunting yang ada di Kabupaten Kediri, tapi nanti bisa ganti-ganti, misalnya cuma pingin kota atau pingin apa, nanti kita bisa ganti pakai tombol. Lalu ada jumlah sasaran balita, kemudian yang ketiga prevalensi balita stunting, dan yang keempat nanti kita coba membuat sebuah grafik yang menggambarkan sasaran balita versus balita stunting, dan yang kelima nanti kita coba melihat mengeluarkan 3 desa dengan jumlah balita stunting tertinggi. Baik, seperti ini konsepnya. Jadi yang awal kita pertama perlu membuat sebuah pivot untuk jumlah balita stunting. Kita buat sheet baru di sini. Oke, untuk tujuan yang ini dulu kita taruh di sini, kita buat pivot di sini berdasarkan tabel yang telah kita buat ini. Jadi kita klik insert, kita klik pivot tabel. Di sini dia sudah men-select tabel yang sudah kita buat. Kita klik exiting worksheet. Kita pilih lokasinya di sheet 3A2. Kemudian kita klik OK. Jadi akan muncul kotak pivot seperti ini. Nah, di sini kita bisa kita ingin mengeluarkan jumlah balita stunting. Caranya kita klik balita stunting ini. Kita masukkan ke bagian value. Jadi awalnya tadi gini kosong, kita masukkan ini ke bagian value, kita drag aja, drag and drop. Jadi seperti ini. Kita ganti namanya di sini jumlah balita stunting. Oke. Terus yang kedua jumlah sasaran balita. Saya taruh di sini. Oke, ini kita copy aja. Kita paste di sini. Lalu kita rubah yang tadi jumlah balita stunting, kita keluarkan, kita masukkan sasaran balita. Nah, ini kita ganti tulisannya menjadi jumlah sasaran balita. Dan yang ketiga, untuk prevalensi balita stunting, kita buat kopas juga sama kayak yang tadi. Ini kita keluarkan,
kita ganti dengan prevalensi balita stunting. Nah, cuma di sini kalau sum kan aneh. Kalau kita buat jumlah, persentase kok dijumlah, dan persentasenya kan time series ya dari Januari sampai September. Jadi paling enak kita buat ini sebuah rata-rata. Nah, untuk merubahnya di sini jumlah ke dalam bentuk rata-rata, kita klik bagian ini. Lalu kita klik value setting. Kemudian kita pilih average. Ini untuk rata-rata prevalensi balita. Nah, ini kita ganti namanya menjadi rata-rata prevalensi balita stunting. Ini selama 9 bulan ya, sampai dari Januari sampai September. Jadi seperti ini untuk pivot yang pertama. Nanti ada yang ini nanti setelahnya saja. Kita main di dashboardnya dulu. Kita buat sheet baru. Di sini kita buat dashboard. Nah, biasanya dashboard itu kotak-kotak Excel-nya gak kelihatan garis-garisnya. Nah, untuk menghilangkannya kita pakai grid line di sini, bisa kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita buat judul dashboardnya, misalnya dengan menggunakan shape, kemudian kita pilih shape yang ini. Kita sesuaikan ukurannya, kita cari warna yang sesuai. Di sini saya pakai ini, untuk warna hurufnya saya pakai putih. Misalnya seperti ini, kita tata dia posisinya tengah semua. Sini saya tulis dashboard balita stunting di Kota Kediri. Ukurannya saya buat 16 bold seperti ini. Ini untuk titelnya di atas. Oh, ini saya buat sebelah kiri, terus ini nanti saya kasih sebuah text box sama dengan warnanya putih. Saya taruh di sini. Untuk backgroundnya transparan. Oke. Ukurannya sekitar 16. Kita taruh di sebelah sini. Oke. Untuk garisnya kita hilangkan, no outline. Nah, selanjutnya dari data ini kita coba buat sebuah kotak untuk menampilkan hasil tersebut. Dengan cara insert, kita pilih shape, kita tata, misalnya kita pilih seperti ini. Kita namai jumlah balita stunting. Kita klik ini, kemudian kita tulis sama dengan masuk sheet 3. Kita klik judulnya yang sini, A2, sheet 3, A2, kita enter. Nah, ini dia akan mengambil tulisan itu tadi. Lalu kita bawa ke tengah. Ini juga ke tengah. Terus kita kasih warna seperti ini. Hurufnya kita pakai putih. Oke. Misalnya saja seperti ini. Dan kita coba cari gambar, misalnya kita kasih gambar bayi, place over cell, kita cari gambar bayi,
kita buat yang bagian bawahnya sama nanti teks untuk angka yang ada di sini. Jadi kita cari shape kotak, kita buat kotak segini cukup, kita buat outline-nya dia warna ini, kemudian untuk shape-nya kita kosongi atau kita buat putih, kita kosongi aja. Nah, oke, seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian kita buat text box baru. Ini nanti untuk angkanya. Jadi kita masukkan sama dengan kita klik sheet 3, kita pilih angka untuk jumlah balita stunting. Di sini angkanya ada di A3. Nah, kalau kita klik seperti ini nanti tulisannya get pivot, jadi kita tulis secara manual saja. Jadi misalnya, bentar. Ini tadi kita del, kita ulangi di sini sama dengan sheet A3, kita tulis A3. Kita enter. Nah, ini di text box-nya sudah keluar seperti ini. Kita hilangkan outline-nya, kemudian kita perbesar sampai segini aja. Kita taruh di tengah-tengah sini. Ukurannya tengah, dia rata tengah juga. Yang ini, oke. Jadi seperti ini. Kemudian untuk jumlah sasaran balita sama yang ini kita tinggal copy aja. Jadi ini 3, 4 kita jadikan grup dulu, satu grup. Nah, setelah itu kita copy, kita paste 2 kali. Mohon maaf yang ini. Oke. Kemudian kita copy paste lagi 1 kali untuk yang satunya. Oke. Nah, untuk ini kita rubah untuk jumlah balita. Tadi ada sheet A2, ini kita ganti menjadi B2. Warnanya kita balikkan ke warna putih tulisannya. Nah, sama untuk yang ini kita ganti C, enter. Nah, ini warnanya berubah jadi hitam lagi, kita kembalikan lagi ke yang putih. Oke, seperti ini. Terus statistiknya untuk angkanya di sini A3 kita ganti dengan B3, kita enter. Nah, ukurannya berubah, kita samakan tadi 18. Jadi ini kita samakan ukurannya 18. Ini juga A, kita ganti C, enter, dan ukurannya kita jadikan 18. Baik, ini untuk yang jumlah balita stunting, sasaran balita sama prevalensi. Dan kemudian kita bisa memanfaatkan yang namanya ini, kita masuk ke pivot tabel analisis. Nah, di bagian ini kita bisa klik insert slicer. Nah, di sini kita bisa keluarkan, misalnya kita ingin memfilter dia baik kelurahan, kecamatan sama desa misalnya. Nah, seperti ini. Nah,
Eh, ini filteran untuk kita setting. Misalnya kita ingin hanya kecamatan kota saja yang ingin kita lihat jumlahnya, jadi kita tinggal klik aja kota, maka di sini akan berubah. Misalnya Mojoroto, maka di sini akan berubah datanya menjadi data punyanya kecamatan Mojoroto, dan misalnya ini punyanya pesantren seperti ini. Jadi ini gunanya menu slicer. Nah, kemudian ini kita kembalikan ke keseluruhan dan ini kita bawa ke bagian dashboard. Caranya kita Ctrl X, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tata panjangnya, ini agak dipanjangin segini. Ini kita masukkan di sini sekian, kita masukkan segini, kemudian kita taruh ini di sini. Nah, kita rubah pewarnaannya. Ini di bagian slicer di sini. Terus kita bisa memodifikasi warnanya di new slicer style. Untuk headernya sendiri di sini saya mau merubah formatnya. Jadi header itu yang atas ini tulisan di kecamatan itu. Ini mau saya rubah menjadi sebuah warna yang seperti ini. Jadi saya pilih fill, warnanya saya pilih ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Saya klik. Nah, terus untuk warna warna tulisannya saya buat menjadi putih. Format, font, color, white. Oke. Kemudian untuk yang bawahnya ini, menu ini birunya saya rubah menjadi seperti ini. Saya klik modify. Nah, di bagian wall slicer kita klik format. Lalu kita rubah ini menjadi border. Ini kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian isinya, fillnya kita rubah, dalamnya biru, fontnya warna putih. Hasilnya seperti ini. Kita coba. Sebentar. Undo. Klik kanan, modified. Wall slicer-nya. Oh, ini tadi putih. Fillnya tetap putih. Fontnya saya rubah warna ini. Terus di bagian select item, nah ini yang saya rubah menjadi ini. Fontnya warna putih. Saya klik OK. Jadi seperti ini, mengikuti tema yang saya buat sebelumnya. Jadi kalau ingin semua data Kota Kediri tampil, kita bisa klik kita pilih centang yang di sini, bisa multi select, lalu kita pilih ketiga kecamatannya. Ini menandakan data untuk keseluruhan Kota Kediri. Seperti ini. Nah, untuk desa kita formatnya kita rubah sama. Jadi kita udah buat formatnya ini tadi, kita tinggal klik aja, dia akan menyamakan.
Nah, oke, panjangnya kita kasih agak sedikit panjang. Jadi ini pilihan untuk desanya. Jadi kalau kita ingin lihat jumlah balita stunting, jumlah sasaran balita dan rata-rata prevalensi untuk satu desa tertentu, kita tinggal pilih di bagian desa ini, misalnya Bandar Kidul. Nah, ini nilainya. Kalau ingin mengembalikan, kita klik bagian ini, clear filter, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke grafik. Kita akan membuat grafik yang menggambarkan sasaran balita versus balita stunting di sini. Nah, kita akan membuat pivot baru. Kita klik insert pivot, di sini kita tulis tabel 1. Kita taruh di A5. Oke. Kemudian kita susun datanya sebagai berikut. Di sini saya masukkan balita stunting sama sasaran balita stunting. Terus di sini row-nya saya masukkan bulan. Nah, di sini ada sesuatu yang agak aneh, di mana urutannya di sini nggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi di sini Februari, Mei, Maret, Juni, jadi nggak urut-urutan bulan. Nah, ini karena di sini formatnya belum pakai format date, jadi kita perlu memperbaiki format ini menjadi format date terlebih dahulu. Jadi data yang seperti ini seharusnya kita buat datanya dalam bentuk date ya. Misalnya kita pakai 1 Januari 2025, 1 Februari 2025, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar tulisan bulan saja, walaupun nanti yang ditampilkan hanya bulannya saja. Jadi kita coba perbaiki data ini menjadi data apa namanya date. Caranya sebentar. Oke. Nah, ini untuk Februari saya ganti dulu. Fan replace Februari menjadi Februari. Replace all. Oke. Kemudian ini saya buat sebanyak, di sini aja biar enak. Sama dengan ini. Oke. Kita perbaiki, ini bentuknya sebuah date. Kita pakai Indonesia. Oke, kita tambahkan 1
seperti ini, kemudian di belakangnya kita tambahkan 2025. Nah, ini kemudian ini tadi sudah dalam bentuk ini. Kita coba sama dengan ini. Tapi formatnya kita rubah. Kita butuh yang Indonesia. MMMM. Oh, nggak bisa. Bentar. Untuk data ini saya coba cek dulu, contekan. Yang ini saya pakai apa ya? Oke. Jadi harus ditulisnya seperti ini, 1/1/2025. Nah, baru dia bisa. Jadi ini harus ditulis dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun. Jadi nggak cuma Februari saja, cuma dalam bentuk di sini formatnya seperti ini untuk yang awal. Jadi ini saya pakai sebagai referensi, lalu kita kopas saja ini. Terus agar keluar dalam bentuknya itu enggak tulisannya bukan bahasa Inggris, kita ganti formatnya Ctrl 1 custom. Nah, ini kita ganti seperti ini, $ID MMMM. Kita klik OK, jadi nanti keluarnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita masukkan di dalam data bulan. Jadi sama dengan ini. Kemudian sebentar. Oh, enggak. Ini yang kita copy, kita masukkan ke dalamnya. Kita rubah formatnya ke bulan. Jadi kita custom, bentar. Copy, Ctrl 1, custom tipe, oke. Ctrl 1, oh iya, ini udah. Sampai yang bawah kita kopas. Oke, kita hapus ini. Nah, ini bentuknya sepertinya ya. Jadi tiap tanggal 1 kita tulisnya tiap tanggal 1 di bulan yang kita tuju. Tahunnya juga kita tulis, cuma untuk mengeluarkan bulannya saja kita cukup memakai format seperti ini. Nah, kemudian nanti di pivot, kalau bulannya seperti itu maka akan keluar seperti ini. Kita keluarkan, kita masuk ke sini, refresh. Seperti ini. Jadi bulan akan muncul, ada day bulan sama month bulan. Nah, ini kita keluarkan aja day-nya. Bulannya juga kita keluarkan, kita tinggal pakai yang month bulan. Jadi di sini nanti urut dari Januari sampai September. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat chatnya dengan cara klik pivot tabel, klik design, klik pivot table analysis,
kita pilih pivot chart. Nah, di sini kita pilih yang ini, ada bar chart, kolom chart yang dua sisi, ada kiri sama kanan. Kita pilih yang ini. Nah, ini untuk yang ini kita ganti namanya dulu. Ini balita stunting. Already exists, kita ganti jumlah balita stunting. Terus di sini sasaran balita. Jumlah sasaran balita. Ini kita hapus dengan cara klik kanan, hide all field button on chart, nanti seperti ini. Kemudian kita bisa pindah ini legendanya ke bagian yang atas, caranya seperti ini. Kita klik, ini kita pilih top, kita geser ke sini. Ini untuk jumlah balita stunting dan jumlah sasaran balita. Jadi seperti ini, clear. Kita copy, dan kita cut, kita taruh di bagian dashboard. Kita kopas untuk ini, judulnya. Kita taruh di sini, kita panjangkan kita sesuaikan panjangnya. Nah, di sini kita ganti bukan dari si tadi, tapi kita coba nulis. Nah, di sini kita tulis perbandingan balita stunting dengan sasaran balita. Kemudian untuk yang ini kita sesuaikan desainnya, shape outline, terus ukurannya, kita buat panjangnya segini. Nah, untuk warnanya kita sesuaikan, kita gunakan misalnya ini, kita pakai warna biru yang sama seperti ini. Kemudian ini kita buat misalnya putih gitu, dengan outline garis seperti itu. Nah, seperti ini misalnya. Kita bisa mengeluarkan, untuk datanya sepertinya kita balik aja. Sasarannya dulu, baru balita stunting. Ini kita angkat, drag ke yang atas sasaran balita, baru yang kedua balita stunting. Kemudian untuk mengeluarkan nilainya kita klik kanan di sini, add label. Di sini juga klik kanan, add label. Jadi angkanya juga keluar seperti itu. Oke. Kemudian, nah kalau kita klik misalnya kota saja, misalnya ini misalnya kota, ini belum berubah ya, Mojoroto, ini juga belum berubah. Jadi ini perlu kita sesuaikan untuk slidernya. Nah, caranya kita kembalikan lagi, lalu kita masuk ke bagian slider. Terus kita klik report connection. Nah, ini karena ada tambahan pivot baru. Jadi tadi ada ini pivot pertama, tadi di bagian sheet ya, ada 4 pivot yang mengeluarkan ini dan ini sekaligus ini. Jadi ini belum dicentang, kita centang semua. Di bagian desa juga sama, untuk slider desanya ini baru 1, sehingga yang berubah 1. Ini kita rubah ke semua pivot. Jadi kalau kita klik kota, misalnya kita klik kota, maka
Semua datanya ini adalah data untuk kecamatan kota. Terus untuk Mojoroto seperti ini, lalu untuk kecamatan pesantren seperti ini. Jadi ada perubahan data. Terus kemudian misalnya kita ingin mengeluarkan 3 desa dengan jumlah balita stunting tertinggi. Nah, ini pivot selanjutnya kita bisa buat seperti ini, insert pivot from tabel. Kita pilih tabel 1, tabel 1. Kita pilih exiting worksheet A17, kita klik OK. Kemudian kita cari balita dengan desa dengan jumlah balita stunting yang paling yang paling besar atau kecil? Oh, yang tertinggi. Oke, berarti kita masukkan desa di bagian row, bagian value. Nah, kemudian kita lakukan di sini, kita pilih value filter. Kita pilih yang top 10 ini, kita rubah menjadi yang nilainya tinggi, berarti top. Kita ambil cuma 3 saja. Nah, di sini 3 item ya, berdasarkan sum of balita stunting. Klik OK. Jadi ini nanti yang nilai dari kecamatan 3 atas. Kemudian caranya ini nanti kita bawa ke dashboard yang sebelah sini. Jadi kita buat sama seperti ini, kita copy, kita paste. Oke. Oh, nggak usah, gini aja. Ini saya delete, saya buat baru, garis, warnanya seperti ini, shape-nya seperti ini, no outline. Kemudian saya ingin membuat sebuah text box yang menjelaskan 3 daerah dengan jumlah balita stunting terbesar. Tertinggi. Oke, ini saya ganti putih, saya drag ke atas, maaf, yang putih itu hurufnya. Jadi kita rubah untuk ini shape fill-nya no fill, ini putih sudah, saya taruh di sini. Outline-nya kita hilangkan saja, kita kasih tanda titik 2. Oke, selanjutnya misalnya kita tulis nama-namanya di sini. Untuk nama kotanya kita pakai text box. Di sini saya pakai shape outline-nya warna putih. Ini tetap warna putih. Seperti ini, tak taruh di tengah. Oke.
duplikat 1 2, ini kita tengahkan. Oke, jadi seperti ini. Lalu teksnya kita buat warna ini, kemudian kita panggil daerahnya di sini sama dengan masuk sheet yang B18, A18. Kemudian di sini A19, sama dengan ini, enter, dan yang terakhir sama dengan sama dengan A20. Oke. Jadi ini 3 daerah di Kecamatan Pesantren yang 3 ke atas. Sebentar, ini belum dihubungkan tadi dengan slicernya, jadi kita perlu menambahkan pivot yang terakhir tadi. Ini juga sama desanya. Sebentar, kalau 3 ini urutan desa 3 terbawah, berarti desa nggak perlu filter yang ini. Jadi cukup yang pivot terakhir ini hanya ada untuk settingan kecamatan. Jadi kalau kita klik misalnya semuanya, jadi seperti ini. Oh, kalau misalnya aku ingin lihat kota saja, kalau kota saja misalnya seperti ini, ada Banjaran, Kaliombo, Ronggo, terus kalau Mojoroto itu ada Bandar Kidul, Bujol sama Pojok yang paling atas. Kalau yang pesantren yang paling atas itu Banaran, Bawang, dan Tempurejo. Oke, seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk pembuatan dashboard secara basic ya. Jadi yang kita butuhkan adalah pertama menata datanya agar data itu dapat digunakan sebagai pivot. Caranya jangan sampai ada ukuran kolom yang sampai membutuhkan 2 row. Jadi kalau bisa semuanya ada dalam 1 row seperti ini. Jadi kalau tadi kan ada 2 row, jadi ada di sini ada bulannya, sementara atasnya itu mengenai jumlah referensinya. Seperti itu. Kalau bisa dihindari, ditata rapi, kalau bisa seperti ini. Dan enaknya kalau penataan seperti ini itu penataan yang hampir mirip dengan hasil dari Google Form, sehingga kalau kita ingin misalnya membuat sebuah formulir yang nantinya enak untuk diolah, ya penataannya kalau bisa ya seperti ini. Baik, ini untuk yang dashboard menggunakan Excel. Nah sekarang saya akan share lagi satu hal yang mungkin saat ini banyak digunakan oleh orang-orang, khususnya anak-anak muda milenial, dalam membuat yang namanya infografis. Jadi misalnya kita sudah punya data seperti ini, mau membuat sebuah gambar infografis yang rapi, bagus, dan enak untuk disebarkan. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya Gemini dengan menggunakan Nano Banana. Nah, di sini misalnya saja saya ulangi, kita buat Gemini kosongan dulu dari luar. Nah, kita akan menggunakan Nano Banana Pro ini
untuk membuat sebuah infografis. Jadi sama kayak dashboard ini, kita menggunakan hasil pivot ini untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat infografis. Caranya kita delete dulu ini. Yang kita butuhkan adalah bagian pivot-pivotnya saja. Yang bagian ini. Oke, kita pastikan dulu semuanya nggak ke filter ya. Kecamatan, desa, semuanya nggak ke filter. Kita coba kopas semuanya ini. Kita masukkan di Gemini. Nah, caranya kita tulis dulu. Tolong buatkan gambar infografis dengan tema stunting dari data stunting kota Kediri berikut ini. Jadi yang kita kasih bukan data yang mentah, tapi yang sudah diolah dengan pivot. Kita paste saja ke sini pakai paste as plain text seperti ini. Nah, terus kita tambahkan di sini buat dalam bentuk yang menarik dengan rasio 4:3. Oke. Kita coba. Ini kita aktifkan dulu create image-nya agar bisa terbuat infografisnya. Oke. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan dashboard kita, jadi membuat infografis dari AI sekarang jauh lebih cepat daripada kalau kita buat manual. Jadi ini cara cepatnya, kalau tadi ini cara lambatnya, tapi enaknya ini kita bisa memproses dengan apa yang kita butuhkan, misalnya filtering kecamatan, kota, desa, nanti datanya berubah. Kalau infografis berupa gambar kan hanya data itu saja, dia tidak berubah secara dinamis. Seperti itu. Baik, di ini kita bisa save. Oh, sebentar. Ini ada tulisan yang salah, di mana di sini seharusnya tahunnya 2025. Tadi kita nggak ngasih 2025, sehingga di sini tahunnya dia mengira 2024. Kita minta untuk merevisi gambar, karena gambar data tersebut
itu data 2025, bukan 2024. Oke. Kita minta revisi, kita tunggu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tahunnya sudah berubah ya, 2025, ada jumlah balita stunting juga, sasaran balita juga, rata-rata juga ada, grafiknya juga ada, seperti itu. Terus di sini untuk tiga daerah dengan jumlah balita stunting tertinggi sudah dikeluarkan. Cuma ini petanya kan memang nggak sesuai dengan peta Kediri ya. Jadi kita bisa, kalau mau direvisi ya tinggal kita minta revisi saja. Kalau ini wilayah dengan jumlah balita stunting tertinggi. Oh ya udah sih. Seperti itu. Oke. Dari sini kira-kira ada pertanyaan, monggo. Silakan teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan, langsung saja raise hand atau kolom chat. Waktunya lanjut dulu, Pak dosen. Oke, baik siap. Oke, selanjutnya kita akan coba, kalau yang ini tadi secara Excel, yang bagian pertama ini dasar, kita gunakan Excel yang lama. Terus ini versi Gemini, bentar ini masih download. Lalu kita akan coba yang dalam bentuk program itu, kalau kita bisa membuat program berbasis web itu seperti apa. Kita juga bisa membuat data tersebut menjadi sebuah aplikasi dashboard berbasis web. Tapi yang saya coba di sini nanti coba pendekatan dengan menggunakan R, tapi dengan tanpa coding sama sekali. Jadi kita pakai istilahnya AI untuk bantu kita membangun sebuah aplikasi dashboard web. Oke, ini saya simpan dulu gambarnya di folder latihan. Pelatihan 2025. Oke, saya taruh sini. Oke. Nah, kita akan coba membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman R di sini. Jadi ini adalah R Studio. Kita pakai aplikasi R Studio. Nah, ini kita buat sebuah proyek baru saja di sini. Ini kemarin bekas saya percobaan, jadi ini saya buat baru saja. New project, kita pilih new directory, kita pilih Shiny application, kita buat sebuah folder baru, misalnya di pelatihan,
Ini ada Excel datanya, dashboard stunting Kediri. Oke, kemudian saya pilih create project seperti ini. Nah, ini walaupun kelihatannya ada coding-codingnya, tapi kita nggak ngoding. Kita cukup memanfaatkan yang namanya Gemini untuk membantu kita mengcoding sebuah program dashboard yang bisa digunakan untuk infografis berbasis web. Oke, dimasuk ke Gemini kosongan dulu seperti ini. Oke, nah lalu kemudian kita coba memasukkan file. Jadi kita siapkan yang tadi Excel kita tadi. Mana tadi Excelnya? Nah, ini data kita tadi yang sudah tertata rapi kan ini nih. Nah, ini kita delete dulu. Kita cukup butuh datanya ini saja. Kita klik kanan, kita klik move copy, kita buat baru, new book, create copy. Ini Excel barunya. Kita simpan dataset ini saja dalam bentuk CSV. Di folder project tadi. Misalnya di Angga 2025 pelatihan Excel dashboard. Tadi dashboard stunting Kediri ya di sini. Ini saya tulis dataset. Kita rubah formatnya ke CSV. CSV yang ini, delimited. Saya klik save. Nah, ini sudah berubah ke CSV, kita close. Kemudian kita lakukan drag and drop file CSV tadi di pelatihan Excel dashboard stunting Kediri. Nah, ini datasetnya ini kita drag ke Gemini. Nah, sudah. Setelah itu kita tulis prompt seperti ini. Tolong buatkan saya sebuah aplikasi dashboard AirShiny dengan tema stunting. Datanya merupakan data balita stunting di Kota Kediri tahun 2025, kemas dalam tampilan yang menarik dan fitur yang baik. Oke, seperti itu. Kita coba eksekusi dulu.
Oke, kita tunggu codingannya. Oke, sepertinya sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa package yang perlu diinstal di sebelumnya. Jadi kalau belum pernah diinstal di R, ini perlu diinstal dulu dengan cara copy saja seperti ini. Kemudian paste di bagian bawah seperti ini. Kita jalankan enter. Nanti dia akan memproses untuk instalasi package-nya. Ini cukup dilakukan sekali saja. Habis itu tidak perlu dilakukan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba paste bagian ini, kode RSA ini kita copy, kita masukkan ke kotak aplikasi R-nya ini kita delete, kita paste saja di sini, lalu kita run application. Nah, ini hasilnya. Ini bisa kita buka di open browser di web. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi hampir mirip seperti tadi. Idenya ada, kalau ini pakai rata-rata kasus aktif, rata-rata prevalensi, rata-rata sasaran balita. Nah, ini kita bisa pilih kecamatannya, mau kota, Mojoroto, ataupun pesantren, atau semua kecamatan seperti itu. Ini desa juga sama seperti itu. Sebentar, ini top 5 tapi kok kelihatan cuma ini aja. Kita coba zoom. Oh, ini semua, seharusnya ini juga semua dulu baru kelihatan top 5-nya. Oh ya benar, udah perbandingan rata-rata prevalensi kecamatan. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa kita online kan dengan cara mempublishnya di shinyapplication.io yang nanti bisa dihubungkan ke website dari misalnya pemerintah Kota Kediri atau masing-masing kecamatan atau ya monggo silahkan. Ini bisa kita online kan dengan melanjutkan ke publish di tinyapps.io ini. Tapi di sini saya tidak publish dulu. Jadi intinya seperti ini programnya. Jadi sekarang kita sudah membuat 3 aplikasi infografis berbasis dashboard dalam bentuk Excel, lalu gambar infografis menggunakan Gemini yang tadi mana tadi? Yang ini gambarnya. Nah, ini
Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat dashboard untuk stunting di Kota Kediri dengan berbasis web tadi. Nah, kalau misalnya ini mau dirubah dikit-dikit, kita bisa merubah kodenya. Di bagian sini kita bisa merubah misalnya nama atau apa, monggo silakan bisa dirubah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Saya Pak dosen. kembalikan lagi kepada Oke. Pak Arif. Nggih. Ini Monggo. anu Pak dosen, ini dikasih bonus 2. Padahal kemarin saya kontraknya sama Pak dosen cuma pakai dashboard Excel. Tapi beliau memberikan bonus menggunakan AI, AI-nya pakai Gemini, plus pakai Studio R. Ya, dengan Studio R kita ternyata bikin aplikasi portal berbasis web portal. Oke. Pak dosen makasih loh. Ini saya kaget juga loh kok dikasih bonus sama Pak dosen. Karena juga waktunya juga, Wah. Oke, 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 Jadi terima kan kasih. kalau tadi kita Excel aja sudah 1 jam udah selesai, Hmm, sekalian aja deh Oke. sama dibuat infografis barangkali berguna. Karena Iya, biasanya yang dipakai itu sekarang justru yang infografis itu, Pak. iya, yang Dan infografis, oke. pembuatannya juga sangat simpel dan cepet Mas, banget kalau kita pakai cepet. Gemini. Pakai AI kita diminta atasan untuk bikin infografis teman-teman. Itu cuma 1 menit jadi. Yang penting datanya ada, kita masukkan ke dalam perintah di AI-nya. Ini seperti contoh yang diberikan petunjuk oleh Pak dosen. Nggih. Dan juga kita juga sudah bisa bikin aplikasi berbasis web portal tadi ya, pakai R ya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan monggo. Mumpung kita masih ada narasumber di sini, silakan. Monggo ketik di kolom chat monggo teman-teman atau juga raise hand, tanya langsung monggo. Jadi ini sangat bermanfaat Pak dosen. Jadi di kami di pemerintah daerah ataupun pusat, kami sekarang dituntut untuk terus belajar untuk mengikuti era digital karena sekarang pemerintahnya diwajibkan pemerintah digital. Artinya semua kinerja kita berbasis digital, harus bisa melaporkan hasil kinerja kita di dalam platform atau di dalam tampilan-tampilan yang semuanya berbasis digital, infografis atau mungkin dalam bentuk dashboard itu. Nah, tuntutannya semua ASN harus menimba ilmu seperti ini agar nanti ke depannya itu bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Kalau dulu masa-masa kita sekolah dulu paling cuma butuh pulpen sama kertas Pak dosen. Tapi sekarang nggak cukup laptop, tapi harus bikin aplikasi karena Siap. programmernya terbatas. Nah, ternyata sudah ada AI, sudah Microsoft Excel juga berkembang pesat, juga memberikan fitur-fitur yang bisa mengemas data-data kita di Excel menjadi sebuah aplikasi dashboard. Kemudian juga sudah ada aplikasi lain yang membantu Oke. seperti aplikasi R. Itu teman-teman, garis besarnya nggih, Dan kita, pertemuan hari ini, Pak dosen. Harapan saya nggak bosen ya, nggak? Nanti siap. tetap saya hubungi lagi Pak dosen untuk minta tolong ke depannya. Jadi narasumber. Siap, siap. Nggih, kalau bisa offline nanti bisa datang. Kita kalau pas ada acara di Malang, saya mohon waktunya Pak Dosen untuk bisa mendampingi kita, membimbing kita untuk terus mengupgrade skill kita Pak Dosen karena eranya Siap, memang siap. harus dituntut ke arah sana. Ini dulu kuliah S1 saya nggak dapat R ya, Pak Dosen. Saya di tahun 1996. Lah ya. Kuliah kuliah S2 dapat R saya tengok-tengok Pak Dosen nggak tahu sama sekali. Oke. Oke, teman-teman, Nggih. sepertinya sudah cukup. Nanti kita rekam di YouTube, saya share di YouTube, nanti bisa belajar. Oke, izin bertanya, untuk Gemininya Pro atau bisa biasa? Monggo Pak Dosen. Untuk Gemininya ini kebetulan saya menggunakan yang versi Pro bawaan dari karena saya kan juga mahasiswa di ITS, jadi kemarin nyoba yang tawaran gratis selama 1 tahun bisa dapat yang yang versi Pro. Untuk yang versi non Pro saya coba lihat dulu ya. Misalnya ini kita coba Gemini, apakah dia ada untuk akses? Oh iya,
Oke, ternyata kalau kita belum login, ternyata nggak ada akses untuk itu. Kalau saya coba satu lagi, yang punya saya tapi yang nggak pro, apakah bisa? Kita coba cek. Di sini alatnya buat gambar bisa, penalarannya, oh ada. Jadi ini kita bisa pilih yang ini, bawah ini. Jadi untuk mengaktifkan Nano Banana tanpa yang pro, yang gratisan juga bisa. Tapi sepertinya mungkin dibatasi kalau nggak salah. Ada batasannya kalau nggak salah. Jadi mungkin coba nanti di apa namanya anukan infonya lebih lanjut. Ya, jadi bisa Tapi teman-teman yang untuk bisa, gratis nggih Pak dosen. Jadi langsung aja nanti bisa. file Excel-nya diupload di Gemini, terus perintahkan untuk bikin dashboard atau web infografis atau dashboard aplikasi nanti keluar. Cuma nanti akan dibatasi limited mungkin satu dua kali perintah. Nanti kalau Atau sudah coba, print, nggih, atau kita coba, nggih, misalnya, dicoba aja, oke, nggih, dicoba. Nggih. tolong Share screen buatkan. Pak dosen. Oh iya, saya lupa belum share screen. Bentar, bentar, bentar. Nah ini tadi saya bukakan. Nah ini versi Gemini yang nggak pro. Saya coba misalnya di sini, tolong buatkan saya infografis gambar gambar infografis pentingnya cuci tangan dalam tema kartun kartun komik misalnya. Kita coba penalaran, ini sudah, gambar sudah, apakah bisa? Hmm, oke, dan ternyata bisa. Nah ini hasilnya seperti apa yang kita inginkan, bentuknya komik, dia mengajarkan pentingnya cuci tangan. Oke, seperti itu. Iya, ya Pak dosen. Bisa Ternyata Pak, untuk monggo ya dicoba. bisa. Nanti mungkin dibatasi satu dua kali, baru kita harus berhenti dulu berapa jam gitu kita perintah lagi. Biasanya seperti itu Ah, yang gratis itu biasanya seperti seperti itu. itu. Nah, kalau yang pro loss ya ya berbayar lah ya J. ya wajar lah yang berbayar sama yang tidak. Ya seperti itu teman-teman. Untuk contoh-contoh promnya nanti kita rekam bisa diambil di YouTube nggih. Tinggal ngambil prom yang sudah dijelaskan oleh Pak dosen tadi yang data-data yang ada bagaimana membuat di AI ataupun di R, gimana menyusun di aplikasi R dan juga di aplikasi Microsoft Excel-nya. Nggih, J. seperti itu garis Oh besarnya iya, teman-teman. Nggih, J. monggo Pak dosen ribut. Untuk yang tadi yang tanya promnya tadi, nah ini ada untuk yang prom apa namanya, eh membuat infografis. Jadi kalau yang tadi saya anukan, kalau bisa datanya jangan banyak-banyak karena pengalaman kemarin saya kalau pakai data yang banyak ini, data mentahan seperti yang di sini. Nah ini kan data mentah nih. Kalau langsung data mentah ini kita minta dia kemas langsung dalam bentuk infografis, dia akan membuat dalam bentuk teks saja. Tapi kalau kita gunakan data yang sudah diolah dalam bentuk pivot ini, itu baru ini tadi. Jadi kemarin saya percobaan yang ini gagal. Kalau datanya panjang seperti ini.
olah sedikit sehingga seperti ini. Jadi dia tinggal membuat bentuk gambarnya saja. Jadi seperti itu. Untuk promptnya ya tinggal nulis saja perintah seperti ini. Tolong buatkan gambar infografis dengan tema apa gitu, dengan datanya, lalu ditulis datanya seperti apa. Terus misalnya ukurannya mau dibuat seperti apa, monggo minta seperti itu. Jadi seperti itu aja simple. Kita minta tolong ke temen, tolong buatkan kayak gini loh, ini loh, ini loh. Nah seperti itu sama kayak kita ngomong ke temen aja. Ya, siap Pak dosen. Jadi Untuk eh, komunikasinya mudah ya, seperti komunikasi ke manusia. Intinya seperti nah, itu. Dan yang perlu dicatat di garis bawahi, sumber datanya kalau bisa sudah matang ya, sudah bagus agar nanti AI-nya itu lebih gak akurat bingung. dalam membaca informasinya, nggak bingung hasilnya. Agar, Iya, agar hasil analisis AI itu juga optimal kalau sumber datanya sudah bagus, ya. Sudah ditaruh di tempat eh, yang yang tertata seperti tadi di pivot atau di Excel sudah lengkap. Seperti itu nggih Pak dosen nggih, garis kecuali tadi besarnya. Hmm. kecuali tadi untuk R sendiri percobaan kalau kita menggunakan data mentah yang apa namanya tadi datasetnya yang awal tadi itu kita tarik, kita minta untuk buatkan codingnya dalam bentuk dashboard, itu dia bisa kalau Ya, dalam bentuk coding R itu. ya, Jadi kalau coding R bisa, tapi untuk nanobarana pembuatan infografisnya belum bisa yang gambar. ya, siap Pak dosen. Jadi untuk aplikasi R itu dia lebih luas lagi ya. Dia masih bisa membaca banyak banyak kesulitan di situ. Tetapi ya kita dapatnya ya bahasa program ya, Pak dosen, coding yang perlu kita tata lagi, yang harus sesuai dengan itu, yang formatnya, bloknya tadi. Oke, seperti itu, teman-teman. Ya, Kira-kira ada tapi yang ditanyakan tinggal lagi? kopas saja, Pak. Ya, tinggal kopas saja. Cuma kadang untuk mulai mulai mengcopy, mempaste, memulai terus runningnya itu masih kadang masih bingung Bingung. kalau nggak lihat petunjuk. Iya, benar. Nah, dan instalasi juga perlu kita kita lihat petunjuk instalasinya. Kalau ada paket yang kurang juga bermasalah juga. Iya, Ya, benar. ya. Oke. Jeh, Itu monggo. teman, oke, teman-teman. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ini teman-teman. Penjelasannya sangat rinci dan detail, Pak dosen. Kami yang orang awam aja bisa menangkap. Terima kasih atas bimbingnya, Pak dosen. Nanti ke depannya ada pertemuan lagi, saya mohon bantuannya juga bisa Siap. membantu dan membimbing kami. Oke, teman-teman. Oke, untuk acara BIMTEK hari ini kita cukupin, ya, teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita bisa koordinasi via grup WA ataupun kita bisa ketemu lagi di agenda webinar berikutnya. Terima kasih Pak dosen atas waktunya. Mohon maaf sudah Terima kasih, Pak mengganggu Arif. rutinitas. Nggih. Selamat ketemu lagi, mungkin di Zoom atau ketemu langsung di Malang, nggih. Kalau ada acara Siap. bersama adik di Malang atau di Siap. tahun kapan, tahun depan atau apa, insya Allah. Siap, Oke, siap. terima kasih Pak dosen, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat bertemu lagi di webinar berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa membawa manfaat dan berkah buat kita, yang akhirnya bisa bermanfaat buat warga dan masyarakat secara luas. Dengan adanya ilmu baru ini mempercepat dan mempermudah eksekusi kegiatan kita dalam menjalankan tupoksi kita sehari-hari. Oke, terima kasih, saya tutup di sini ya teman-teman. Wabillahi Ya. taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arif. Oke, terima kasih Terima sama-sama kasih Pak dosen. semuanya. Oke, terima kasih sama-sama.